Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang menantu wanita di Lampung menggelapkan uang ibu mertuanya hingga 1 miliar rupiah. Pelaku meninggalkan suami, pergi membawa kabur 2 anaknya berusia 3 dan 6 tahun. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat Timur Solo Kupang 365%. Pemirsa, 2 kelompok remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran saat warga sedang terawih. Pelaku saling serang menggunakan batu dan petasan. Akibat tawuran, sejumlah rumah rusak. Warga melawan panik saat 2 kubu remaja terlibat tawuran di Medan melawan Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kubu dari Lorong Melati dan Lorong Papan saling lempar batu hingga petasan. Kejadian tawuran saat terawih membuat sejumlah rumah rusak. Dugaan sementara, kejadian ini dipicu ulah seorang anak yang tinggal di Lorong Papan tak terima saat ayahnya yang mengemudi beca terjatuh dan langsung menyerang warga di Lorong Melati. Kalau bisa pihak petugas kepolisian berpatroli lah setiap malamnya, dijagalah jangan pergi gitu. Kalau bisa ada posko lah di situ dia. Dibikin posko ini bang ya? Aksi tawuran terhenti setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang pria tertangkap tangan mencuri sepeda motor di rumah kos di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pencuri ini ternyata juga pelaku begal motor yang saat beraksi mengaku anggota polisi dan mengincar wanita sebagai korbannya. AH 20 tahun tak berkutik saat puluhan warga menggelandangnya dari sebuah rumah kos di Jalan Seroja, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku sebelumnya kepergok penghuni kos saat akan menggasak motor. Menghindari amukan massa, pelaku segera digelandang petugas kepolisian ke Mapolsek Pulau Gadung. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemuda tersebut ternyata pelaku begal dengan korbannya seorang wanita di kawasan Pulau Asem, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat beraksi, AH mengaku sebagai anggota kepolisian. Serahkan kepada pihak kepolisian. Dari pengembangan pihak kepolisian ternyata yang bersangkutan juga melakukan pembegalan terhadap sepeda motor yang terjadi di wilayah Pulau Gadung pada tanggal 16 April pukul 02.00, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai anggota polisi dengan modus operandi menghentikan kendaraan dengan alasan ingin diperiksa karena kendaraannya diduga adalah kendaraan curian. Kepolisian terus melakukan pengembangan kasusnya guna mencari pelaku lain. Dari Jakarta, Yomani melaporkan. Puluhan pebalap liar di Cimahi, Jawa Barat kabur saat dikejar polisi. 1 pebalap liar terjatuh. Aksi balap liar meresahkan warga karena menggunakan knalpot bising dan membahayakan pengendara lain. Puluhan remaja yang menonton aksi balap liar di Jalan Marga Asih Cipati, Kota Cimahi, Jawa Barat kabur saat polisi datang. Mereka kabur dengan memasuki gang yang sempit. Mengetahui keberadaan polisi, sejumlah pelaku balap liar putar arah bahkan ada yang masuk ke perkampungan. Seorang pebalap liar terjatuh saat menghindari petugas kepolisian. Aksi balap liar di Jalan Marga Asih Cimahi, Jawa Barat ini sangat meresahkan warga karena menggunakan knalpot bising, membahayakan pengendara lain, hingga mengganggu ibadah saat bulan Ramadan. Jelas dong, jelas terganggu. Cuma kalau masyarakat nggak bisa apa-apa gitu.
Oke. Harapannya sendiri seperti apa sih Pak? Ya, harapannya tuh kayak gini lah, tiap hari ada, jangan cuma sekali. Ini tiap hari, soalnya ini adanya juga tiap hari gitu. Yang biasa knalpotnya jangan yang gitu kan, biar nggak berisik sama tetangga, sama yang di masjid lagi baca Al-Quran apa gitu. Kondisi rem belakang tidak ada dan untuk yang lainnya juga tidak ada nempel, dan motor tersebut kita sita dengan dilaksanakan penilangan. Kepolisian akan terus melakukan patroli di lokasi aksi balap liar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah kafe dan restoran di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan sebuah kafe dan restoran di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran terjadi dini hari melalap habis seluruh isi kafe di lantai 1, sementara lantai 2 kafe bisa diselamatkan. Lokasi kafe bersebelahan dengan hotel membuat tamu hotel panik. Satu tamu hotel mengaku sedang tidur saat kebakaran terjadi, tiba-tiba kamar dipenuhi asap tebal. Ya, tadi saya lagi tidur, pas kebangun, terus sudah banyak asap Pak. Banyak asap. Terus saya laporan ke security, laporan ke damkar. Sementara itu adalah dari tahap penyelidikan, jadi kita belum bisa memastikan dari mana asal titik api. Tugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, seorang gadis remaja pengemudi mobil di Sidoarjo, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Jenggala. Mobil korban terseret puluhan meter saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kecelakaan mobil tertabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Sidoarjo, Jawa Timur mengejutkan warga. Bermula saat korban, seorang remaja wanita mengendarai mobil melaju dari Prambon hendak pulang ke rumahnya di Dusun Glonggong. Diduga wanita 22 tahun ini tidak memperhatikan kondisi jalan saat melaju di perlintasan tanpa palang pintu hingga tak menyadari kereta akan melintas. Padahal warga sekitar sudah meneriaki, namun korban tetap tak melihat. Akibatnya mobil korban tertabrak kereta Jenggolo dan terseret lebih dari 60 meter. Korban tewas di lokasi. Tertabrak, terseret kurang lebih 64 meter. Saat dikeluarkan dari mobil, sudah tidak ada nyadi atau meninggal dunia. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika untuk divisum. Warga diimbau memperhatikan rambu lalu lintas saat melaju di perlintasan kereta api. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta melaporkan. Seorang pria pegawai salah satu kementerian ditemukan tewas di lantai 16 kamar apartemennya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tim medis melakukan tes swab antigen sebelum jasad korban dievakuasi. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas di lantai 16 kamar apartemennya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban Aris Siritonga, pegawai salah satu kementerian ini, didapati tergeletak di lantai dengan tubuh hampir membiru. Pria 34 tahun ini diduga mengalami sakit keras karena sebelumnya sempat menelpon resepsionis untuk meminta bantuan. Namun saat diperiksa oleh petugas keamanan didapati korban sudah tak bernyawa. Petugas puskesmas yang datang ke lokasi melakukan swab antigen sebelum jasad korban dievakuasi. Katanya minta tolong ke resepsionis. Jadi resepsionis menghubung ke customer service, dari customer service langsung tuh bergegas ke unit. Sampai di unit dia tuh udah nggak ada. Dan tadi dari puskesmas udah tes antigen apa segala macam, dinyatakan dia negatif. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan.
Pemirsa, hendak menghindari motor, sebuah mobil pick-up menabrak truk pasir di Padang, Sumatera Barat. Akibatnya satu penumpang mobil tewas di lokasi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kaki korban terjepit di bagian depan truk. Mobil pick-up ini rusak berat setelah menabrak sebuah truk pasir di Jalan Bypass KM 9, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Bagian depan mobil ringsek parah, seluruh kaca depan mobil pecah. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up ini melaju kencang dari arah Air Pacah, Kota Padang menuju Teluk Bayur. Diduga hendak menghindari sepeda motor, pengendara mobil pick-up hilang kendali dan menabrak truk pasir yang melaju dari arah yang sama. Tragis, pengendara mobil pick-up luka-luka. Sementara rekannya yang berada di bangku penumpang tewas. Evakuasi korban mengalami kendala karena jasad korban terjepit bagian mobil. Petugas harus menggunakan alat pemotong besi untuk menghancurkan bagian mobil yang ringsek agar tubuh korban bisa dievakuasi. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Menghindari motor. Dia lagi kencang yang lagi tabrakan ini, jadi ditabraklah ekornya busuk. Truk ini bawa apa, Bu? Bawa tanah. Bawa pasir ya? Ya, bukan tanah klay dari Gunung Sari. Pengemudi truk yang kabur kini diburu polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Hanya dalam hitungan detik, dua pelaku curanmor berhasil menggasak sepeda motor milik seorang karyawan restoran di siang hari. Tak hanya lalai karena tidak memasang kunci pengaman tambahan dan kunci stang, korban juga menyimpan STNK di dalam jok motor yang dibawa pelaku. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, dua pelaku pencuri motor masuk ke halaman parkir restoran di Jalan Mayor Ruslan, Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi restoran sedang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Satu pelaku menunggu di atas motor, sementara pelaku lainnya menggasak sepeda motor curian diduga menggunakan kunci letter T. Alhasil kurang dari 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku. Korban baru menyadari motornya hilang setelah melihat rekaman CCTV. STNK motor yang disimpan dalam jok motor juga dibawa kabur. Itu pelakunya 2 orang, dari sana turun di sini, akhirnya turun yang bonceng. Akhirnya berhentinya langsung ngambil ke sini. Nyamperin posisi motor sampai di sini. Posisi motor tuh parkirnya di sini. Itu dari TV ya? Ya, dari TV. Kejadian ini mengingatkan untuk selalu mengunci stang motor dan jangan tinggalkan barang berharga di bawah jok motor. Sementara kedua pelaku diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju dari kawasan Gandaria menuju Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju di kawasan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil. Awalnya mobil sempat berhenti dan mogok, disusul keluar asap dan api dari kap mesin mobil. Mobilnya mogok aja. Oh, pertama mogok, berhenti. Iya. Terus tiba-tiba? Ya gitu aja langsung beledak gitu aja. Oh, langsung keluar api? Keluar api gitu dari gitu. Tidak ada korban. Penyebab terbakarnya mobil diselidiki aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. 6 bulan rujuk seorang istri tewas dianiaya suaminya karena kerap telepon mesra dengan pria lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.